Dalam video kali ini kita akan membahas tentang radiasi benda hitam atau black body radiation. Bayangkan sebuah kotak yang mengambang di luar angkasa, jauh dari apapun di luar sana, di kehampaan luar angkasa. Sekarang ingat bahwa di seluruh ruang angkasa terdapat radiasi cahaya yang tersisa dari Big Bang. Inilah yang kita ukur ketika kita melihat radiasi latar belakang gelombang mikrokosmik. Jadi saat kotak itu mengambang di luar angkasa, sebagian cahaya yang tersisa akan jatuh ke kotak tersebut dan mengenainya. Kotak itu bisa memantulkan cahaya atau menyerap cahaya tersebut. Sekarang, sebuah kotak hitam akan menyerap semua cahaya yang mengenainya, dan itulah mengapa benda tampak hitam karena memantulkan sangat sedikit cahaya dan menyerap semua cahaya yang mengenainya. Sekarang, sebuah kotak putih ada satu yang dilapisi cermin akan memantulkan semua cahaya. Jadi sekarang mari kita pertimbangkan kotak hitam tersebut. Radiasi latar belakang kosmik akan terus-menerus mengenainya, diserap dan memanaskan kotak itu. Sekarang suhu dari radiasi latar belakang tersebut adalah sekitar 3 Kelvin. Jadi jika kotaknya sekitar 3 Kelvin, apa yang akan terjadi? Apakah ia akan terus menjadi panas? Seperti yang saya katakan, radiasi akan terus jatuh ke kotak dan memanaskannya. Dan jika tidak ada cara untuk mendinginkannya, maka ia akan terus menjadi panas selamanya. Lama-kelamaan, ia akan menjadi lebih panas dari matahari. Ini jelas tidak masuk akal. Jadi, kita perlu semacam mekanisme untuk mendinginkan kotak tersebut karena radiasi akan terus memanaskannya. Dalam kehidupan sehari-hari, benda panas kehilangan panas ke lingkungan sekitarnya, ke udara, atau ke benda-benda yang bersentuhan dengannya. Tapi, di luar angkasa itu tidak bisa terjadi karena tidak ada yang bisa menerima panas tersebut. Namun ada sesuatu yang bisa menyebar dengan mudah di luar angkasa dan membawa energi cahaya. Radiasi dan cahaya membawa pergi dan setiap panjang gelombang membawa energi yang berbeda. Jadi kita bisa menyarankan bahwa ini adalah cara kotak akan mencoba menjaga keseimbangan termal dengan lingkungannya, yaitu tetap pada suhu yang sama. Nah, dengan ini dalam pikiran, mari kita coba pikirkan bagaimana kita bisa mendinginkan kotak tersebut. Kita bisa membuatnya memancarkan cahaya dari semua panjang gelombang dan energi dengan jumlah yang berbeda-beda dari setiap panjang gelombang untuk membawa panas itu pergi. Ini mengarah ke ide benda hitam sempurna. Benda hitam akan menyerap semua radiasi yang mengenainya. Kalau tidak, ia tidak akan tampak hitam. Tapi sebagai konsekuensinya, ia juga harus memancarkan semua radiasi dengan sempurna. Kalau tidak, ia akan terus menjadi panas. Nah, ini adalah ide yang menarik. Masih agak aneh ya, tapi kita bisa melihatnya sendiri di rumah jika kita memiliki alat listrik yang memanaskan benda-benda seperti misalnya bor listrik atau pemanas listrik. Jika kita menyalakannya cukup lama, kita akan melihatnya mulai bersinar merah. Itu karena ia memancarkan radiasi merah untuk mendingin dan tetap dalam keadaan keseimbangan termal. Demikian juga jika kita melihat sepotong batu bara di dalam api, ia bersinar merah. Itu karena suhunya cukup tinggi dan memancarkan radiasi untuk mendingin. Radiasi merah yang cukup dipancarkan hingga terlihat. Ini juga menjelaskan bagaimana pencitraan termal bekerja. Benda akan memancarkan radiasi yang terkait dengan temperaturnya. Dan karena itu benda dengan suhu ruangan kebanyakan memancarkan spektrum inframerah.
Ketika benda menjadi lebih panas, mereka akhirnya akan memancarkan sebagian cahaya dalam spektrum tampak. Dan jika semakin panas, mereka akan memancarkan sebagian dalam ultraviolet. Kembali ke pemanas listrik, benda hitam akan memancarkan cukup radiasi merah untuk terlihat pada suhu sekitar 600 derajat Celcius atau sekitar 900 Kelvin. Ini jauh lebih tinggi dari suhu sehari-hari sehingga masuk akal kita tidak sering mengalami radiasi benda hitam. Seorang fisikawan bernama Max Planck menemukan cara untuk menggambarkan berapa banyak radiasi cahaya yang dipancarkan oleh benda panas. Dan lebih penting lagi, energi dari cahaya yang dipancarkan untuk setiap suhu tertentu. Mari kita lihat sebentar grafiknya dan bahas propertinya agar kita bisa memahami lebih baik apa yang dikatakan oleh radiasi benda hitam. Kita mungkin ingin mengingat bahwa energi foton berbanding terbalik dengan panjang gelombangnya. Jadi makin kecil panjang gelombangnya, makin besar energinya. Makin besar panjang gelombangnya, makin kecil energinya. Cahaya tampak punya panjang gelombang sekitar 0,4 hingga 0,7 mikrometer. Ini adalah bagian yang sangat kecil dari spektrum seperti ditunjukkan. Kita dapat dengan mudah melihat bahwa kita bisa melihat banyak dari cahaya yang dipancarkan terutama pada suhu rendah. Kita juga bisa melihat bahwa panjang gelombang rendah yaitu energi tinggi, sangat sedikit cahaya yang dipancarkan setelah puncaknya. Ada penurunan sangat tajam setelah puncak, terutama ketika benda sangat panas. Sedangkan pada suhu rendah, kurvanya menurun lebih mulus. Hal penting lain adalah ketika suhu naik, puncaknya bergeser ke panjang gelombang yang lebih pendek. Artinya, benda mulai memancarkan cahaya di energi yang lebih tinggi. Ini penting dan akan berguna. Nanti, untuk panjang gelombang yang lebih tinggi, kita lihat penurunannya perlahan menuju tidak ada cahaya yang dipancarkan. Dan berapapun suhunya, jumlah cahaya energi rendah yang dipancarkan tetap hampir sama. Puncaknya juga menjadi lebih tajam saat suhu meningkat. Itulah mengapa kita bisa melihat cahaya merah pada sekitar 600 derajat Celcius. Meskipun puncaknya belum sampai di merah, yaitu sekitar 3000 Kelvin. Puncak cukup lebar sehingga cahaya merah masih tetap dipancarkan bahkan di bawah 300 Kelvin untuk bisa melihat di kegelapan. Total energi yang dipancarkan berbanding lurus dengan luas area di bawah grafik dan kita bisa melihat bahwa ini meningkat seiring bertambahnya suhu. Ini cocok dengan gagasan kita bahwa benda hitam memancarkan cukup banyak radiasi agar tidak terus menjadi panas. Sekarang mungkin kita bertanya-tanya, kenapa? Mari kita berikan contoh betapa bergunanya radiasi benda hitam. Bintang. Jika kita melihat spektrum emisi dari sebuah bintang, kita akan melihat bahwa kurvanya kira-kira cocok dengan rumus benda hitam dari Planck. Dan oleh karena itu, kita bisa memodelkan bintang sebagai benda hitam. Mari kita coba dengan matahari. Kita bisa melihat spektrumnya dan melihat bahwa suhunya sekitar 6000 derajat Celcius. Kemudian, jika kita mengukur suhu matahari, kita akan menemukan hal yang sama. Ternyata sekitar 5778 Kelvin. Lebih jauh lagi, ini menjelaskan mengapa matahari tampak putih. Puncak spektrumnya berada di tengah spektrum tampak. Spektrum tampak adalah sekitar 400 hingga 700 nanometer. Dan karena berada di suhu paling rendah yang menghasilkan cahaya tampak, puncaknya cukup lebar dan memancarkan banyak cahaya di seluruh spektrum tampak. Sehingga kita melihat semua warna cahaya tampak dan akibatnya tampak sebagai warna putih. Sekarang mari kita menyimpang sebentar dan pikirkan apa yang bisa kita lakukan dengan ini di bidang ilmu lain. Jika suatu spesies ingin melihat dengan baik, maka ia perlu memanfaatkan sumber cahaya utama di sekitarnya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu matahari. Tapi, matahari memancarkan sebagian besar cahaya di sekitar puncaknya. Jadi, jika saya berevolusi untuk menggunakan cahaya matahari, masuk akal jika puncak dari matahari berada di tengah spektrum tampak. Jika tidak, maka spektrum penglihatan kita akan bergeser sehingga puncak cahaya berada di tengah-tengah.
Ini memungkinkan kita untuk menyusun hipotesis bahwa jika kehidupan terbentuk di sekitar bintang dengan puncak spektrum yang bergeser signifikan, maka makhluk hidup tersebut akan berevolusi dengan penglihatan yang peka terhadap spektrum baru tersebut. Kembali ke fisika ya, untuk bagian terakhir, dengan pengetahuan baru tentang radiasi benda hitam, kita bisa melihat bintang-bintang utama di kejauhan dan melihat warna apa yang tampak. Kemudian kita bisa menghitung suhunya hanya dari warnanya. Bintang 61 Cygni A berwarna merah, jadi suhunya sekitar 4500 derajat Kelvin. Sedangkan bintang P Andromeda berwarna biru dan suhunya diperkirakan sekitar 15.000 Kelvin. Kita juga bisa menghitung berapa banyak fusi yang dibutuhkan untuk mempertahankan suhu itu. Dan untuk memiliki jumlah fusi sebesar itu, kita bisa menghitung berapa banyak massa yang harus dimiliki bintang itu. Konsekuensi akhirnya adalah kita bisa mengetahui seberapa besar bintang itu. Jika kita merasa menarik dan kita ingin tahu lebih banyak, coba cari diagram Hertzsprung-Russell. Salah satu diagram ditampilkan di sini. Diagram ini menunjukkan sebagai informasi bisa digunakan untuk mengklasifikasi bintang berdasarkan ukurannya, temperaturnya, warnanya, untuk menentukan seberapa besar, seberapa terang, dan tipe apa bintang tersebut. Nah, terakhir yang ingin kita bahas adalah bagaimana ini berkaitan dengan mekanika kuantum. Max Planck menemukan solusi untuk masalah radiasi benda hitam yang sebelumnya tidak bisa dijelaskan oleh mekanika klasik. Mekanika klasik hanya bisa menjelaskan bagian energi rendah dari emisi, tetapi tidak bisa untuk bagian energi tinggi. Hal ini dikenal sebagai ultraviolet katastrofik, bencana ultraviolet. Untuk mengatasi hal ini, Max Planck mengusulkan bahwa cahaya dipancarkan oleh atom dalam benda hitam dalam bentuk paket energi kecil yang disebut kuanta. Kemudian, kuanta ini dikenal sebagai foton. Ini merupakan perbedaan radiasi dari pandangan mekanika klasik yang memprediksi bahwa energi dipancarkan secara kontinu bukan dalam paket diskrit kecil. Inilah salah satu bukti pertama bagi mekanika kuantum karena didasarkan pada konsep bahwa energi muncul dalam paket diskrit, yaitu konsep penting dalam mekanika kuantum. Selain itu, jika kita melihat spektrum emisi matahari, kita akan melihat bahwa emisinya tidak mulus. Ada penurunan tajam pada beberapa panjang gelombang tertentu. Hal ini diharapkan karena matahari bukanlah benda hitam sempurna, tetapi ada panjang gelombang di mana intensitasnya turun drastis. Penurunan ini disebabkan oleh efek mekanika kuantum dan menjadi bukti terbaik bagi model atom saat ini.